Saya Ibu Nopilianti. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Sebelum melakukan pembelajaran, saya menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu, mulai dari RPP, media pembelajaran, kemudian LKPD dan juga evaluasi pembelajaran. Tujuannya agar pembelajaran dilakukan dengan sistematik dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Setelah siap, saya berangkat ke kelas dan menyambut anak-anak dengan bahagia dan juga dengan semangat untuk belajar menerima ilmu yang baru. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya mengondisikan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua murid di kelas itu. Mereka berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Setelah berdoa, saya menginformasikan kepada murid-murid saya bahwa sebelum pembelajaran saya akan memperdengarkan sebuah instrumen untuk relaksasi pikiran mereka, sehingga mereka siap untuk menghadapi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari itu. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memutarkan musik instrumen terlebih dahulu. Siap anak-anak? Siap. Nah, silakan anak-anak pejamkan mata kalian. Nah, silakan tarik napas kalian dan kalian rasakan setiap hembusan napas yang kalian tarik. Silakan nikmati setiap alunan musik yang kalian dengar. Jika hari ini ada hal yang membebani kalian, biarkan pikiran yang mengganggu konsentrasi kalian pergi seiring musik ini nanti berakhir. Setelah kegiatan relaksasi dengan memperdengarkan sebuah instrumen kepada siswa, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga manfaat dari pembelajaran yang akan saya lakukan. Selanjutnya, saya menayangkan sebuah video dan juga membagikan LKPD yang harus mereka isi bersama kelompok. Mereka membagi kelompoknya sesuai dengan yang mereka inginkan. Saya memandu dan juga memantau jalannya diskusi. Saya mendatangi setiap kelompok untuk mengecek apakah mereka ada kesulitan atau tidak dari LKPD yang saya berikan. Saya melihat mereka sudah bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk menjawab setiap pertanyaan. Sampai akhirnya saya melihat ada sebuah kelompok di belakang kelas yang menarik perhatian saya. Ih, aku lupa nggak bawa pulpen. Sebentar, kayaknya aku ada. Kamu bisa pakai dulu. Pinjam dulu ya. Makasih. Sama-sama. Setelah saya dekati, ternyata ada seorang siswa yang lupa membawa pulpen. Untungnya, teman sebangkunya memiliki kesadaran diri dan meminjamkan pulpen tersebut kepada siswa yang tidak membawa pulpen. Kemudian saya melanjutkan memantau kelompok-kelompok yang lain. Sampai saya juga menemukan salah seorang kelompok yang terlihat sedang asik berdiskusi. Jel, menurut kamu yang nomor 2 kesan dari cerita tersebut apa? Menurut aku yang aku amati dari cerita ini, tukang roti ini yang curang. Soalnya dia mengurangi timbangan rotinya. Enggak, yang curang itu tukang menteganya, bukan tukang rotinya. Coba kamu perhatiin kalimat ini deh. Baca aja. Iya juga ya, ternyata yang curang itu tukang rotinya, bukan tukang menteganya. Bu, yang curang tukang rotinya. Ternyata setelah saya amati, mereka sedang berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari LKPD yang sudah saya sediakan. Mereka menunjukkan keterampilan berelasi mereka dengan mengemukakan pendapat dari masing-masing kelompok. Kemudian setelah mereka menyelesaikan LKPD, mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan membuka sesi tanya jawab kepada audiens atau peserta didik yang sedang menyimak presentasi mereka.
Ketika sesi tanya jawab dibuka, ada salah seorang siswa dari kelompok lain yang mengajukan pertanyaan terkait dari jawaban yang mereka presentasikan. Bertanya ya, jadi tadi tuh si tukang roti itu hanya berprasangka doang kalau misalnya tukang mentega itu ngurangi timbangannya gitu. Ya, jadi tadinya tuh kan udah biasa tuh sering bawa mentega dari tukang itu, tapi dia tuh pengen memastikan apakah itu 1 kilo atau enggak. Pas dia timbang ternyata kurang dari 1 kilo. Nah, dibawalah ke jalur hukum. Kegiatan diskusi pun berjalan dengan tertib dan juga menarik. Siswa yang bertanya mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan dari kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setelah kegiatan diskusi berakhir, saya memandu anak-anak untuk menyimpulkan dan juga merefleksikan pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Kemudian, pada akhir pembelajaran, saya mau mengajak mereka untuk berdoa sebelum pembelajaran ditutup.